Itu siapa yang ngomong itu? Oke, perkenalkan ya. Saya Melisa. Saya baru mengajar di Universitas Nusa Mandiri Margonda dan ini kelas pertama saya. Ini juga hari pertama saya mengajar di Nusa Mandiri Margonda. Sekarang saya mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi ya. Teknologi sistem informasi. Oke, dan sudah melakukan presensi. Aduh, itu gimana itu caranya? Presensi sudah di MyElnusa. Sudah, Bu. Absen. Oke, nanti saya cek lagi ya. Saya cek lagi nanti di akhir. Sekarang saya langsung ke silabus saja dulu. Nanti di akhir saya cek lagi mahasiswa-mahasiswanya. Sekalian pengen tahu wajah-wajahnya. Biasanya saya di akhir ya. Karena ini kan supaya tahu saja siapa yang masih on dan siapa yang masih aktif. Boleh, Bu. Makasih ya yang sudah aktifkan kameranya. Dan untuk siapa ini? Dani Kurnia Ramdhani. Kenapa diam aja, Dani? Lagi Apa, Bu? Lagi apa? Iya. Pokoknya yang cuma pakai background. Dani pakai kering apa gimana itu aku? Ya, saya sudah tahu lah trik seperti itu, cuma pakai background aja kan itu gak gerak-gerak ya. Oke. Boleh saya share screen ya? Oh, ini kebanyakannya laki-laki ya? Iya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jalan-jalan balik sore gitu ya. Besok balik sore ya. Jalan-jalan. Anak mau medik bisa. Coba Mbak bilang ntar ganti-gantian sama adek aku. Gak usah. Gak mau, aku gak mau ganti-ganti. Nggak mau ganti-gantian. Gak mau ganti Dan apanya? Oke, ini mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, 3 SKS untuk semester 1. Nah, ini kan mata kuliah e-learning reguler ya. Jadi mungkin kalian masih awal belum tahu ini tuh mata kuliah e-learning reguler. Jadi e-learning reguler itu biasanya kalau misalkan kuliahnya masih tatap muka, ini tidak tatap muka tapi benar-benar e-learning. Tapi kan sekarang semuanya berbasis e-learning. Jadi tetap saja menggunakan media yang ada. Untuk Zoom, saya ingin itu dulu konfirmasi dulu ke kalian apakah siap pertemuan atau saat-saat tertentu, karena saya ada di yang paling penting itu pertemuan 1, 7, 9, 15. Kalau mau tiap hari pertemuan juga boleh, karena saya sadar dengan keterbatasan ya. Ini juga memakan banyak kuota internet, dan saya di awal ingin konfirmasi dulu ke kalian. Apakah kalian sanggup? Sanggupnya gimana? Jadi saya ngikutin dulu aja. Sanggup, Bu. Sanggup, Bu. Sanggup. Insya Allah sanggup. Kalau dosennya cantik sih kita sanggup, Bu. Kalau ada apa-apa tetap ada di WhatsApp group ya. Iya. Ya, Bu. Ya itu saya cari-cari nomornya itu nanyain ke sana ke sini karena baru juga kan mengajar di sini dan belum kenal juga dengan dosen-dosen. Oke, ini untuk materi sudah di-download? Belum, Bu. Ada di MyElnusa. Belum, Bu. Biasanya di ruang masing-masing mahasiswa sudah ada slide-nya. Yang itu yang digunakan ya. Oke, nah. bentar, Bu ya. Lagi dibuka. Ya boleh, saya cuma bertanya dulu. Nanti kita bahas lagi untuk materinya ya. Saya menggunakan Zoom yang basic nih, jadi perkenalan itu yang silabusnya. Di MyElnusa, Bu. Di ruang mahasiswa juga ada. Apa itu? Ruang materi, ruang tugas ya? Materi, sorry. Oh, nanti kalau yang di MyElnusa belum saya update itu. Tapi di ruang mahasiswa biasanya suka ada slide-nya, belum dibuka.
Oke, ya sudahlah, nanti ya kita bahas lagi. Kita bahas dulu mengenai ini. Nah, saya sebenarnya agak senang sih, tapi ya bagaimana lagi kita harus mengikuti silabus dan rencana tugas mahasiswa. Di pertemuan awal sudah ada tugas. Oke, untuk pertama untuk capaiannya saya jelaskan dulu ya. Mampu menjelaskan dan menerapkan terkait konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Nah, ini ada di sini. Ada tugas tes tertulis, waktunya 1 minggu. Biasanya pertemuan berikutnya sudah selesai, sudah ditutup. Nah, itu kan di My Alnusa itu ada batasan waktu untuk pengumpulan tugasnya ya. Jadi nanti ada ketahuan deadline-nya kapan, dan ada yang telat atau ada yang tepat waktu, itu ada tandanya. Pertama, dulu tugasnya mengerjakan konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Nah, materinya nanti akan saya jelaskan. Untuk ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan terkait konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Nah, ini lebih ke teori ya. Saya yakin teorinya itu banyak sekali di luar sana. Dan yang paling penting referensinya harus jelas. Ini tugasnya individu per orang ya. Bentuk format lapor, bentuk format luarannya. Oke, ini multiple choice tapi di slide ini tidak ada. Jadi atau bisa nanti mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan konsep dasar TIK. Indikator kriterianya dan bobot penilaiannya mengerjakan pertanyaan yang berkaitan dengan konsep dasar TIK. Dikumpulkan pada pertemuan ke-1, tapi saya karena ini pertemuan pertama jadi saya kasih waktu 1 minggu saja. Oke, sekarang kita lihat capaiannya. Di awal kita pengenalan dulu ya. Nah, mana? Oke, di minggu pertama, kemampuan akhir tahapan belajar. Yang pertama, mampu menjelaskan dan menerapkan terkait konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Indikator pencapaiannya, penilaiannya, pertama, ketepatan dalam memahami konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Kedua, kriteria dan tekniknya, ada teknik non-tes mengerjakan soal latihan. Kalau daring, e-learning itu diakses di e-learning.nusamandiri.ac.id. Nah, ini disebutkan di sini. Materi pembelajarannya, konsep dasar TIK, teknologi informasi. Ini untuk minggu ke-1. Dan bahan e-learning insya Allah akan saya upload kalau misalkan kalian tidak memiliki bahan-bahannya, karena biasanya suka ada di ruang mahasiswa atau mungkin belum diupdate. Yang di student.nusamandiri.ac.id, kalian bisa mengakses ke sana nggak? Bentar, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Di sana ada Ini ada dua modul Pak, yang silabus. Ada yang SI, download yang mana? Kenapa tadi maaf di saya buffering. Ada yang SI, ada yang TI. Ada berarti yang TI ya, Bu? SI, kita masuknya ke SI. Sistem informasi, karena kita SI. ya jurusan sistem Oke, Bu. Ya. Kalau TI itu teknik informatika gitu. Iya. Ini kan jurusan sistem informasi ya? Bukan, Bu. Informatika, Bu. Jurusan informatika. Teknik informatika, Bu. Saya, Bu. Iya, Bu. Bentar, saya samakan dulu ya. Nah, kalau misalkan itu berarti yang TI. Coba buka yang ini.
Nah, biasanya di sini nih. Di ruang ini. Nah, kalian mengakses ke sini kan? Dan di sini di mahasiswa ya? Ya, bisa di sini. Login di sini. Dan ini kalian di ruang mahasiswa. Kalau ada ruang alumni, ada ruang dosen. Di sana ada semua slide-nya, silakan download karena yang kita akan pelajari ada di sana semuanya ya. Sudah disediakan oleh pihak kampus ya. Jurusan. Oh, jadi kalian masuknya fakultas, enggak maksudnya Fakultas Teknologi Informasi dan Program Studi Sistem Informasi, gitu. Program studinya teknik informatika, Bu. Informatika, Bu. Informatika. Informatika. Informasi informatika. Mahasiswa, buat mahasiswa. Kok bisa masuk sih? Bentar ya, saya cek dulu ya. Bisa nih. Oh, bentar mau saya share screen dulu. Bentar. Oh iya, sama. Ya, sama. Labus slide. Oke, kita langsung ke ada pertanyaan nggak yang awal dulu yang ini nih. Judul tugasnya mengerjakan konsep data teknologi dan informasi ini tugasnya secara individu dan hanya apa ya? Hanya tentang kesimpulan teori-teori berupa apa? Konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Saya laporannya laporan bebas aja. Yang penting ada identitas kalian aja dan materi mengenai konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Paham? Sebelum saya lanjut ke yang lain lagi. Paham, Bu. Oke. Oh iya, saya harus jelaskan ini di awal. Ini kriteria penilaiannya. Jika kurang dari 20 berarti sangat kurang. Skornya 21 sampai 40 kurang. Cukup itu 41 sampai 60. Baik itu 61 sampai 80. Sangat baik lebih dari 80. Jadi ini untuk tugasnya nanti biasanya diupdate, saya diupdate di Elmusa. Nanti ketahuan langsung nilai-nilai kalian. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Ini untuk tugas ke depannya. Yang ini untuk tugas hariannya ini dulu kita mengacu ke nilai ini ya. Jangan apa ya, jangan asal kopas tapi pahami isinya. Terus yang nyambung juga biasanya dengan pengantar teknologi informasi dan komunikasi itu nanti tuh ada yang di luar teori yang kita bahas, tapi kita harus masuk ke teori yang sama dengan yang telah disediakan oleh kampus sesuai dengan jurusan kalian. Nah, ini bahan materi e-learning-nya. Ini dari Nusa Mandiri ya, bisa di-download oleh masing-masing. Oke. Udah paham konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Nah, oke, saya ingin diskusi aja deh, diskusi aja. Menurut kalian teknologi dalam bahasa kalian sendiri ya, boleh dikembangkan. Ini juga di materi kampus sudah ada. Nah, teknologi itu apa sih? Boleh ada yang mau menjawab atau mengumumkan pendapatnya tentang teknologi. Jadi teknologi itu apa? Yang sering kita gunakan itu apa teknologi itu? Boleh. Langsung saja yang mau diskusi.
Siapa tuh yang mau jawab? Teknologi itu adalah barang-barang elektronik, termasuk teknologi kan, Bu? Iya, itu teknologi. Barang-barang elektronik juga teknologi. Itu lebih ke Saya, ya jenis. Bu, saya Bu. Ya. Boleh, silakan. Mana ya yang suara ini? Coba aktifkan videonya. Nah, Iwan Fals. Iwan Fals. Iwan Fals. Ada senior. Oh iya, Iwan iya. Fals. adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, Bu. Contohnya gampang berkomunikasi, Bu. Yaitu teknologi menggunakan media komunikasi. Boleh. Ada lagi? Satu lagi aja. Ayo Bu. Boleh, silakan. Teknologi adalah peralatan Bentar, yang mana ya dibuat ini untuk- orangnya? Saya Bu. Nih. Bu. Aktifkan. Udah diaktifkan belum videonya? Udah. Rama namanya. Oh Rama. iya, ada di slide kedua di saya. Iya, Bu. Maaf, Rama. Oke, Oh, silakan Rama Isma ya. Teknologi adalah peralatan atau perangkat yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia sehari-hari. Entah itu berupa benda mati atau benda elektronik dan lainnya. Itu merupakan teknologi dari mulai kendaraan dan lain-lain. Ya, kita dapat gabungan nih. Pertama, teknologi itu perangkat ya, ada perangkatnya, ada medianya. Kedua, pasti membantu kehidupan sehari-hari. Terus ada apa? Ilmunya juga teknologi ini untuk apa? Teknologi ini untuk apa? Dan itu konsep dasar teknologinya. Saya yakin ya, ini yang kita gunakan juga ini teknologi media online atau perangkat yang kalian gunakan, smartphone, laptop atau headphone juga bisa, headset bisa, itu teknologi. Pinter ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang ke teknologi informasi. Nah, tadi teknologinya sudah tahu, sekarang ada teknologi informasi lagi. Oh, ini ada menurut para ahli. Saya jelaskan dulu. Menurut Ahmad Fauzi, teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi bermanfaat. Nah, di sini banyak sekali yang salah pengertian. Maksudnya komputer itu di sini tuh komputer PC, personal komputer. Padahal komputer itu bukan hanya personal komputer ya. Kita beberapa program yang lainnya yang sering digunakan dalam misalkan kasir ada alat untuk scan barcode atau scan harga juga. Nah, itu menggunakan teknologi komputer juga kan. Terus robot jelas ada teknologi komputernya. Jadi maksud komputer di sini itu bukan perangkat berjenis personal komputer yang hanya ada monitor dengan CPU aja, enggak gitu, tapi luas jangkauannya. Kalau personal komputer kan itu hanya personalnya, jadi itu bagian dari komputer. Maksudnya itu ya. Jadi kalau kalian membayangkan komputer seperti itu, bukan ya. Komputer itu ya perangkatnya, yang perangkat teknologinya. Ini juga kita smartphone atau apapun itu pasti ada ilmunya, ada komputernya di dalam gitu. Oke, paham? Paham, Bu. Ini teknologi menurut Hak dan Kim, seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, oke, sekarang kita diskusi lagi. Apa saja bidang-bidang yang menggunakan teknologi informasi? Dan jelaskan apa itu. Teknologi informasi dalam bidang tersebut itu untuk apa gunanya atau medianya apa. Boleh ya. Diskusi aja, santai aja ya. Karena teori kan semuanya juga sudah bisa di-download, sudah ada. Ada yang mau? Bu. Boleh. Muhammad Kurniawan, silakan. Salah satu bidang di teknologi informasi adalah pendidikan, seperti yang terpampang di slide Ibu Melisha Winda share, bahwasanya pendidikan
sangat erat dengan teknologi. Apalagi di pandemi sekarang ini, semua kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online ataupun daring. Banyak sekali medianya yang dapat digunakan seperti komputer, smartphone, dan juga software-software yang lain seperti aplikasi learning, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu. Itu deh mobil-mobil. Ya, ya betul, pendidikan ini juga website My Elnusa juga itu termasuk teknologi informasi, dan medianya juga Zoom atau WhatsApp group juga itu teknologi informasi. Oke, bisa Muhammad Kurniawan. Ada yang mau menambahkan lagi selain bidang pendidikan? Tidak ada. Padahal di slide sudah ada ya. Ada juga bidang kesehatan. Terus bidang perbankan, jelas-jelas ini yang sudah dari dulu perbankan ini. Pasti menggunakan teknologi informasi. Bidang bisnis, e-commerce, siapa yang suka belanja di e-commerce? Ini menggunakan teknologi informasi. Bidang pemerintahan, semua sih kalau menurut saya semuanya juga pasti menggunakan teknologi informasi, apalagi zaman sekarang ya pandemi ini pasti teknologi informasi itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Oh ya, saya menggunakan Zoom yang basic nih. Sebelum update lagi baru ada notifikasi, oh ternyata belum diperpanjang lagi. Maaf ya kalau misalkan terbatas 40 menit ya. Kita diskusi langsung aja. Nah, ini oke, sekarang untuk bidang teknologi informasi dan konsep dasar teknologi informasi. Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Sehari-hari kayaknya sudah pada pintar, paham. Ini beberapa contoh teknologi informasi. Ada SMS. Masih menggunakan SMS nggak kalian? Masih, Bu. Masih, Bu, isi pulsa. Isi pulsa. Lomba SMS. Lomba SMS kemarin. SMS yang di putih Bu. Kalau Buat lihat kode OTP. Oh, OTP, iya betul. Iya betul, saya juga untuk SMS digunakan untuk kode OTP. Tapi lebih banyak yang SMS yang random gitu ya. SMS nyasar. Iya, yang Kalau minta pulsa. Yang selamat Anda mendapatkan. Jangan dapat hadiah mobil. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Mama minta pulsa. Kayaknya udah gak zaman deh mama minta pulsa. Ada ya? Zaman kapan ya? Sekarang itu yang seringnya itu selamat Anda mendapat hadiah atau menawarkan pinjaman. Iya. Yang itu. Ya, abaikan aja ya. Korbannya, Bu. Belum. Ya, silakan. Bimo korbannya. Bu, kalau masuk jurusan informatika itu harus paham Python, coding dan lain-lain nggak, Bu? Harus paham nggak sih? Jelas harus. Nanti juga tugas akhirnya ada kok coding. Ini kan baru awal, jadi baru pengenalan. Di semester berikutnya kalian secara berkelompok membuat suatu web programming atau program lainnya. Nah, di tugas akhir, di skripsi, ini S1 kan ya? Iya, Bu. Apalagi S1 nanti di tugas akhir deskripsinya membuat suatu teknologi informasi. Itu coding pasti. Iya, sudah jelas. Bu, ya? Bu, coding susah nggak, Bu? Kalau sudah dijalani semua akan terasa mudah. Semua butuh proses. Banget manisnya. Suka nih. Codingnya pakai apa, Bu? Gimana? Codingnya pakai Java. Java boleh, banyak C++, Python biasanya Python. Di sini pengajarannya pakai apa, Bu? Biasanya pakai Python, Bu. Python, iya. Python ya. Dulu itu menggunakan C++, tapi sekarang sudah tidak digunakan di Nusa Mandiri, sudah tidak digunakan, sekarang di Python. Ada nggak mata kuliahnya? Algoritma dan pemrograman ya, kalau nggak salah? Ada, Bu. Ada, Bu. Belajar. Ya, saya belajarnya C++, Bu. Ya, C++ sudah tidak apa lagi, Bu? Nggak pernah ngoding. Nggak apa-apa, belajar aja. Kan kita kuliah untuk belajar. Benar. Ya. Kenapa? Alasan kalian masuk teknologi informasi? Senang ngoding? Senang komputer? Kampusnya dekat, Bu.
Kamusnya dekat. Pengen bikin game, Gaya bikin game. Bu. Dapat beasiswa, Bu. Pengen bikin game, Bu. Mau deket mau jauh sekarang kan online ya, berbasis online. Lanjutan jurusan SMK. Oh, alhamdulillah. Ya. Pengen bikin game. Pengen bikin aplikasi. Pengen bikin game. Ya. Sebenarnya Mau bikin game terus diupload di Free ya? Yoi. Ya. Pengen bikin game cacing. Karena dakwah. Buat game dakwah. Game dakwah. Game. sebenarnya itu yang dekat itu alhamdulillah ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau pengambilan apapun bisa langsung ke kampus. Saya sebenarnya jauh loh ke kelas Margonda itu. Di mana, Bu? Ibu di mana, Bu? Di mana, Bu? Rumahnya, Bu? Saya domisilinya di Tasikmalaya. Oh, orang Tasik. Sunda tuh, Bu. Sunda pisan. Sami abdi oge, Bu. Di mana emang? Aduh, Abdi di Bogor. Oh, Bogor. Gelis pisan. Aduh. Ngerti. Dong Bu sama saya, Bu. Ente nggak ngerti, Cok. Udah ya. Abdi Tenyaho. Kenapa? Saya Wibu nggak ngerti. Oh iya udah, berarti Wibu bisanya bahasa Jepang ya. Alhamdulillah. Yamete kudasai. Yamete Ya. kudasai. Oke, kimochi. Bahasa Jerman. Wih, parah. Parah. Nah, bahasa apapun, bahasa pemrograman harus bisa ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Python ya, Insya Allah, Python Bu. intinya itu. Di algoritma dan pemrograman. Dasar pemrograman ada belajar itu. Berarti saya harus belajar Python dong. Iya betul. S5 Teng. Saya lanjut ya. Belajar Python. Ada beberapa Ya, Bu. Lanjut. lagi nih. Bu bisanya MM, Bu. Apa? Tinggal beberapa menit. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Lanjut. Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Sekarang pengenalan komputer, hardware, software, dan brainware. Oh yang ini dulu deh. Habisin waktu 4 menit lagi. Ini yang pengenalan email, Facebook, SIM Academy, sistem informasi manajemen akademik ini. Saling bertukar file menggunakan apa? Handphone melalui Bluetooth. Emang masih musim ya? Saling bertukar file. Pakai link lah. Sekarang mah pakai link, Bu. Share link Spotify. ya? Iya. Iya, betul. Bluetooth mah zaman 2012, Bu. Zaman SD, Bu. Zaman smartphone. Pas masih Ya, pakai Bluetooth udah BlackBerry, ada Bu. sebelum smartphone. Ya sebelum Pas pakai smartphone. BlackBerry, Bu. BlackBerry, oh BlackBerry. Saya malah belum pengalaman pakai BlackBerry. Oke, untuk materi ini, untuk materi yang pengenalan komputer hardware dan software dan brainware, saya akan share link kembali ya, karena ini sudah time 3 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan untuk konsep dasar teknologi dan teknologi informasi? Sebelum saya tutup dulu, nanti saya share link lagi untuk link Zoom yang berikutnya. Oh, yang mau nanya. Boleh, silakan. AB Ayuda. Silakan. Mana yang ingin bertanya tadi? Sehari balapan motor ya. Tadi kayaknya ada yang pelajaran. Tadi siapa yang mau nanya? Ada dia mau nanya. Tadi ada yang nanya. Siapa tuh? Ya, Be. nggak jadi. Malu kali nggak jadi. Imut ya. Oke, saya stop share dulu ya. Iya, Bu. Biar kelihatan orang-orang ini. Bu ngopi, Bu. Lihat. Kopi, saya ngopinya pagi-pagi. Nggak kembung, Bu. Ngopi liong enak, Bu. Bu, Abang Citayam aneh, Bu, emang, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup untuk materi konsep teknologi informasi? Bu, saya mau nanya. Alhamdulillah. Tuh tadi ada yang nama. Tuh, Iya, ada tadi ngomong. kayaknya Saya ada yang nanya. mau nanya, tapi kemana ya, Wang? Padilah. Adilah. Goib.
Siapa mana? Fadilah. Fadilah, mana Fadilah? Itu. Suara kecil. Suara Oh, kecil. mau buat Fadilah? Ya silakan mau buat Fadilah. Patah-patah, Bu. Patah-patah. Ini suaranya ini patah. Suaranya kecil itu. Iya, kecil masih. Tapi kedengeran nggak? Dengeran. Kedengeran dikit sih. Kecil. Suaranya. Diketik aja, di chat kalau bisa. Chat aja, Bu. Lanjut di pertemuan di link Zoom berikutnya ya. Oh gitu. Boleh nanti. Siap, Bu. Silakan. Oke. Oh, semenit lagi tuh. Ya. Maaf ya, menggunakan yang basic saya. Iya, Bu. Ajang ngapain Ajang? Ajang ngapain Ajang? Pakai Discord aja, Bu, nggak ada limit. Bu, mau apa Discord? Bu mau Saya pakai Discord mau nggak, main Bu? Discord nggak, Bu? Itu waktu main apa sih? Yang Main Among Us. Iya, yang Among Us. Among Us. Iya. Kan Nggak ada ini limitnya, Bu, Discord, Bu. Bu Discordnya Bu main malas juga. Ayo, Bu. Tapi saya sudah hapus Discordnya. Jangan lagi Bu. Kecil, Bu, download aja Sini, Bu. kecil. Bu, di Discordnya Bu. Bentar ya, saya harus pelajari kalau gitu di laptop. Sayanya pakainya handphone, di smartphone Discordnya. Saya ambil buff. Karena main. Saya ambil. Udah ya, saya untuk sementara Bu. dulu aja ya. Saya harus pelajari lagi Ya. kalau Discord. Oke, Siap, Bu. makasih ya. Makasih, Bu. Mantap. Dah. Semangat Bu. Jamatan nih. Stay safe, Bu.